Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang terhormat. Saya sebagai murabbi dari pondok pesantren Islam Asy-Syifa lebih dahulu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan kehadiran hadirin dan hadirat sekalian. Dan kedua, dengan sangat mendesak kami mendapat berita bahwa sampai detik ini pembicara utama saudara Umar Buang dari Surabaya masih belum hadir, masih belum ada di tengah-tengah kita. Karena itu, maka sambil menunggu kedatangannya, saya tetap kuat untuk mengisi acara sambil menunggu. Jadi selain sambutan, maka juga saya mengisi acara sambil menunggu. Namanya acara sambil menunggu. Karena sambil menunggu, maafkanlah kalau saya sambil duduk. Terima kasih. Para hadirin dan hadirat sekalian yang terhormat, dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada beberapa peristiwa atau ada beberapa hal yang patut kita jadikan pelajaran sejarah. Oleh karena itu, bukan saja peristiwa itu penting sebagai kejadian yang pernah terjadi, tetapi juga penting karena kejadian itu mungkin terjadi sekali lagi atau terulang kembali. Karena menurut hukum sejarah, at-tarikh ya'udu ila nafsi. Sejarah itu kembali kepada dirinya sendiri. Kalau kita memperhatikan menjelang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ditandai dengan yang disebut zaman jahiliyah, zaman di mana orang hidup tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai pegangan yang tentu, yang pasti, tidak mempunyai asas, tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai norma-norma yang kuat yang sanggup mengendalikan keadaan. Dengan perkataan lain, keadaan resah, gelisah, goncang. Oleh karena itu, berita kecil bahwa dalam kekacauan masa dan zaman akan lahir perubahan. Perubahan
itu sudah menjadi pembicaraan umum. Oleh karena seburuk-buruk masyarakat, sekacau-kacau masyarakat, masih ada pikiran-pikiran, masih ada manusia-manusia yang berpikir, yang mengharapkan adanya perubahan. Ini adalah hukum sejarah. Apakah di zaman 1000 tahun yang lalu, apakah di zaman sekarang, apakah di zaman yang akan datang, tiap-tiap kekacauan, tiap-tiap keresahan yang merata di dalam masyarakat terhadap tiap-tiap kegoncangan pasti bergerak satu pikiran, ingin perubahan. Demikian pula di zaman itu. Oleh karena kelahiran Nabi kita Muhammad SAW sudah disebut-sebut di dalam kitab-kitab suci, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen, Taurat dan Injil. Maka semua orang yang berpikir, semua orang yang merasa bertanggung jawab pada waktu itu menunggu-nunggu kapan lahirnya Nabi yang dikatakan Nabi terakhir, Nabi penutup. Yang diharapkan di tangan Nabi inilah akan datang perubahan. Bukan saja perubahan dengan membawa agama yang baru dan terakhir, tetapi juga sekaligus membawa perubahan secara total. Susunan masyarakat, hukum yang berlaku di dalam masyarakat akan mendapat perubahan. Ini harapan orang pada waktu itu. Karena itu di dalam sejarah kita tidak aneh bahwa pagi-pagi sebelum Kanjeng Nabi lahir sudah ada 3 orang yang punya anak laki-laki, anaknya diberi nama Muhammad. Dengan harapan anak saya inilah Nabi yang akan ditunjuk mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memikul, untuk mengemban beban yang sangat berat, yaitu mengadakan bukan saja sekedar perubahan, tetapi sekaligus merupakan amanah untuk menimbulkan revolusi besar, revolusi peradaban, revolusi manusia. Yang pertama yaitu Muhammad ibnu Sufyan ibnu Mujasyir. Ini anak yang lahir sebelum kelahiran Nabi Isa, sudah diberi nama Muhammad. Yang kedua, dari penduduk Madinah, dari suku Aus, ada orang yang punya anak diberi nama Muhammad ibnu Asihah ibnu Jarrah ibnu Quraisy al-Uwais. Dengan harapan inilah putra Nabi yang akan menjadi Nabi terakhir yang disebut-sebut di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Yang ketiga, yaitu orang punya anak diberi nama Muhammad ibnu Hamran ibnu Rabi'ah. Jadi sudah ada 3 nama. 3 orang punya anak laki-laki yang diberi nama Muhammad. Karena memang nama ini yang disebut di dalam kitab Taurat. Ini adalah satu pertanda bahwa masyarakat memang mengharapkan kedatangan orang kuat yang sanggup mengadakan perubahan di dalam masyarakat yang disebut jahiliyah. Di mana kalau kita menengok, kalau kita membaca gambaran
Apa itu masyarakat jahiliyah? Maka sedikitnya dalam 3 segi masyarakat Arab dan masyarakat dunia pada waktu itu memperlihatkan kenyataan dan keadaan yang kacau balau, yaitu satu di bidang kepercayaan, segi kepercayaan, kedua segi sosial, tiga segi politik dan pemerintahan. Dalam 3 bidang ini masyarakat Arab khususnya dan masyarakat dunia yang pada waktu itu dunia yang dinamakan dunia dilambangkan oleh 2 kerajaan besar, dilambangkan oleh 2 peradaban, yaitu di sebelah barat dilambangkan oleh kerajaan atau Imperium Romawi yang secara resminya beragama Kristen, yaitu sejak abad 4, sejak tahun 313 Masehi, raja dari Romawi memeluk agama Kristen secara resmi. Sedang Romawi itu sendiri, raja-raja Romawi itu sendiri mula-mula sebelum memeluk agama Kristen adalah terdiri dari orang-orang yang menyembah bintang-bintang, yang mendewa-dewakan bintang-bintang, yang tidak beragama samawi, artinya yang dari langit dan dari. Di sebelah timur dunia digambarkan oleh kerajaan Persia yang resminya tidak memeluk agama samawi yang disebut agama Magi. Mereka adalah bangsa yang digerakkan oleh kedambaan hati nuraninya sendiri, mendambakan pegangan hidup yang memikirkan mempunyai sandaran untuk mencari ketenteraman hidup. Karena memang semua manusia, semua orang, semua bangsa, dimanapun dia berada, kapanpun, di zaman abad yang manapun, ada satu dorongan yang bersifat naluri, bersifat instinktif, bersifat pembawaan dari kelahiran, yaitu mencari ketenteraman, rasa damai, rasa tentram, ingin mendapatkan jalan hidup, ingin mempunyai pegangan hidup. Ini adalah fitrah, adalah naluriah, adalah sifat alami. Karena itu muncullah di mana-mana aliran dan kepercayaan-kepercayaan. Di versi yang terbesar adalah yang disebut aliran Majusia, yang mempunyai kepercayaan bahwa apilah yang memberikan hidup di dunia ini. Yang memberikan kehidupan ini adalah api. Karena itu mereka mempertuhankan api. Tetapi karena tidak mempunyai penuntun yang tetap, yang teguh, yang diperkuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi. Karena mereka tidak mempunyai Nabi, maka ajaran-ajaran manusia itu mengalami pasang surut, goncang, dan tidak stabil. Sehingga pada satu waktu di Persia dilanda oleh suatu aliran baru, dan juga ini mula-mula adalah timbul dari manusia juga, yaitu yang dikenal dengan aliran atau paham Majdasiyah. Majdasiyah ini kalau sekarang kita lihat di Eropa hampir-hampir sama dengan gerakan
naturalisme, yaitu ingin bertindak dan berlaku secara alamiah, secara nafis. Akibatnya, akibat buruk, maka di dalam masyarakat tersier itu terjadilah jadi disebut orang boleh berbuat sebebas-bebas menurut dasar alami, menurut dasar nafis. Sehingga prakteknya pada waktu itu tidak ada hak milik di waktu itu. Semua orang boleh memiliki apa saja. Jadi tidak ada peraturan orang punya milik harta tidak. Mungkin inilah yang dimaksud komunisme. Komunisme secara umum, di mana semua diatur sebagai milik bersama, komunal bersih. Harta benda, sawah, ladang, rumah-rumah ini umum milik bersama. Bukan saja sampai wanita pun menjadi milik bersama. Di masyarakat tersier pada waktu itu, istri itu tidak ada. Istri bersama ada. Kira-kira persamaannya sekarang di Eropa, di dunia Barat, yang disebut group family. Sekarang ini di Eropa ada berapa, sekalipun tidak resmi, diam-diam, tapi didiamkan oleh pemerintah. Yaitu orang mengadakan famili gabungan. Apa famili gabungan? 10 orang punya istri. 10 orang ini mengadakan persetujuan, persepakatan. Mari kita hidup bersama. Jadi suami plus istrinya, jadi 20, suaminya 10, istrinya 10. Ini mengadakan persetujuan untuk membangun keluarga bersama. Bukan keluarga berencana, keluarga bersama. Lalu hidup di satu rumah yang kamarnya 10. Nah ini tiap malam berbeda. Ini kita mungkin mendengar, merasa, ya, tapi ini sudah terjadi. Dan ini dilakukan terang-terangan di Eropa. Jangankan di Eropa, saudara-saudara, di tanah Indonesia ini pun, yang saya tahu di zaman Belanda dulu, di zaman Nederland, India, dan mungkin sampai sekarang, ada beberapa kalangan yang mengadakan istilahnya itu perkumpulan kunci. Kuncinya itu, kunci kamarnya itu dipertukarkan dengan teman-temannya. Sehingga umpamanya malam ini saya terima kunci. Ya untung-untungan nih. Jadi kuncinya teman saya. Apa PC, apa mancung, nggak tahu. Seperti orang beli kucing dalam karung. Begitulah. Sekarang ini ada klub-klub yang disebut modern, di mana antara orang-orang yang sudah bersuami istri itu mengadakan persepakatan, persetujuan untuk hidup bersama. Jadi kalau memang anggotanya itu 25 orang, ya tiap malam berjalan tukang kunci. Malam sudah hari itu tenan gitu. Ya tomoto kan gitu. Inilah gambaran masyarakat tersier yang pernah dilanda oleh suatu aliran yang di dalam bahasa Arab disebut ibahiyah. Masyarakat serba boleh, serba bebas. Bebas memilih ibadah, bebas memilih wanita, bebas memilih istri orang. Dan kebetulan masyarakat tersier inilah masyarakat yang paling erat hubungannya dengan masyarakat Arab
di Jazirah Arab. Sehingga pengaruh-pengaruh ini makin memperkuat kerusakan di tanah Arab sendiri. Sehingga tidak dapat dibayangkan bagaimana keadaan masyarakat yang disebut di dalam sejarah Islam disebut zaman jahiliyah. Oleh karena itu tidak aneh bahwa berita akan lahirnya seorang nabi terakhir ini betul-betul menjadi berita yang aktual, yang ramai sekali dibicarakan di kalangan orang-orang yang mengharapkan lahirnya perubahan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebenarnya orang Arab itu sebenarnya bukan tidak mempunyai agama, tidak. Bukan tidak mempunyai pemimpin, tidak. Bukan tidak mempunyai tatanan, tidak. Punya. Umpamanya di sana, sekalipun tidak ada yang namanya pemerintah, tidak ada yang namanya negara, tapi di sana ada yang namanya kabilah. Kabilah ini merupakan unit-unit kesatuan sosial yang mempunyai peraturan ketat, yang mempunyai susunan dan tatanan yang kuat. Jadi ini merupakan pemerintahan kecil. Dalam arti agama, memang ada, semua punya agama. Malahan kalau melihat riwayatnya, orang Arab itu semuanya secara keseluruhan mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, pendiri dari Ka'bah. Memang orang-orang Arab itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim. Karena itu Ka'bah yang sudah berdiri sejak zaman Nabi Ibrahim itu dihormat oleh orang Arab yang sudah jahiliyah pun menghormat dan menganggap itu sebagai peninggalan, sebagai monumen, sebagai tonggak agama dan sejarah yang penting. Orang kalau sudah berada di dekat Ka'bah di zaman jahiliyah, orang bagaimanapun tidak berani melakukan hal-hal yang tidak patut. Digambarkan di zaman jahiliyah ada orang yang membunuh orang ini lagi melarikan diri ke Ka'bah, aman. Musuhnya yang mengejar itu tidak berani untuk membalas dendam, menuntut balas, membunuh orang yang dikejar itu. Oleh karena apa? Karena berada di Ka'bah. Jadi rasa hormat kepada Ka'bah ini masih kuat. Tetapi kenapa kok disebut zaman jahiliyah? Kenapa? Agama ada. Tentang akhlak, jangan kita menggambarkan seolah-olah bangsa Arab sebelum Islam itu terdiri dari manusia-manusia liar, buas, serigala, anjing-anjing yang tidak mengenal akhlak. Tidak. Di samping kerusakan, di samping kekacauan sosial dan kekacauan agama, kekacauan masyarakat, orang-orang itu mempunyai akhlak yang tinggi. Orang yang mengaji dan mengkaji secara hidup tidak dapat menyangkal kenyataan bahwa orang Arab yang paling jahiliyah pun mempunyai sifat-sifat yang menonjol, yang baik, yaitu namanya, ini saya menggunakan kitab sejarah tentang keberanian.
Orang Arab hampir tanpa kecuali terkenal kesatria pemberani yang gagah perkasa. Memang orang yang hidup di padang pasir yang tandus kering, yang tidak mempunyai penghasilan, di mana pemerintahan yang menyatukan seluruh bangsa Arab itu belum ada, di mana masih berkuasa kelompok-kelompok yang namanya kabilah-kabilah. Memang di tempat yang demikian itu tidak bisa orang hidup kalau dia seorang pengecut. Tidak bisa hidup di tempatnya demikian kalau orang itu tidak bersifat pemberani dan kesatria. Untuk mempertahankan hidupnya, hidup seseorang di tanah Arab yang demikian itu membutuhkan sifat-sifat keberanian yang gagah perkasa. Tetapi bahwa keberanian ini tidak mempunyai arah dan tujuan. Keberanian ini bersifat fanatik, benar atau salah. Kalau sudah nama kabilahnya sendiri, mati-matian dibela. Dia berhadapan dengan kabilah yang kuat bagaimanapun, dia akan tetap mati-matian membela kabilah ini. Sekalipun salah. Di sana akan menjadi kebanggaan orang yang berhasil menaklukkan kabilah lain, mengalahkan kabilah yang lain, sebagai tanda kemenangan yang paling indah. Lambang kemenangan di zaman itu adalah wanita. Semua wanita pihak musuh yang salah, semuanya dijadikan budak dia tanpa kecuali. Oleh karena itu perbudakan merajalela. Memang keberanian orang Arab terkenal, bukan saja di zaman Islam, juga di zaman jahiliyah. Tentang sifat yang lain, sifat-sifat dan akhlak-akhlak lain yang menonjol, umpamanya sifat loman. Orang Arab terkenal dengan sifat al-karam, karim, senang tamu. Setiap orang Arab kalau menerima tamu di zaman itu, dia tidak merasa puas sebelum tamunya dimakan. Dia berpikir satu-satunya milik dia kambing, tidak punya lain dia. Tapi kalau dia menerima tamu, kambing hartanya satu-satunya disembelih hanya untuk menghormatinya. Sifat-sifat ini kuat di kalangan orang Arab. Yang saya maksud di zaman jahiliyah. Walhasil sifat-sifat keberanian, sifat-sifat lomang, sifat-sifat setia kawan kuat, tetapi tidak mempunyai arah tujuan yang tertuju. Tidak mempunyai apa itu garis yang dapat dipuji. Hanya saja di samping sifat-sifat itu juga ada kesukaan-kesukaan, pembawaan-pembawaan yang juga merajalela. Umpamanya tentang minum-minum, mabuk-mabuk, ini terlalu terkenal. Orang di tanah yang panas, di tanah Arab ini, hampir semua orang adalah peminum minuman keras. Begitu kuat minuman keras ini, sampai pada waktu Islam datang, Al-Quran turun, tidak berani. Sebagai kebijaksanaan Quran melarang arak itu tidak sekaligus dilarang. Kalau secara Islam, secara berhenti tidak. Karena apa? Karena arak pada waktu itu sudah merajalela, sudah berulang berasal di dalam bangsa Arab. Karena itu Quran dalam melarang orang minum arak itu memakai tahap. Pertama dikatakan arak adalah minuman yang
samping ada gunanya, yaitu menyegarkan urat saraf supaya sehat, supaya terhindar. Di samping itu ada akibat-akibat buruk, bahaya-bahaya, dan bahayanya lebih besar. Cuma begitu saja ayat yang pertama. Lalu setelah berjalan kira-kira beberapa bulan, datanglah ayat yang kedua yang mengatakan bahwa kamu kalau akan sembahyang supaya jangan minum, sebab orang sembahyang tidak boleh dalam keadaan mabuk. Orang sembahyang harus mengerti apa yang dibaca, apa yang dilakukan. Karena itu, kalau sudah dekat sembahyang, jangan minum-minum. Jadi, tidak boleh minum hanya kalau waktu akan sembahyang saja. Di luar itu masih boleh. Ini ayat yang kedua. Sehingga di kalangan sahabat-sahabat Nabi sendiri, itu kesukaan minum arak itu masih kuat. Tetapi karena ada perintah, ya, kalau sudah hampir sembahyang, kira-kira kurang 1 jam berhenti. Begitu tiap sembahyang 5 waktu itu, dengan sendirinya sudah beberapa botol yang dikurangi. Ini setelah berjalan lama, barulah terakhir Quran turun dengan ayat sama kalimat, innamal khamru wal maisir rijsun min 'amali syaitan. Bahwa arak dan perjudian, judi, termasuk juga berakar di dalam dosa. Itu dinyatakan oleh Quran yang berakhir sebagai perkara perbuatan lagi daripada setan. Ketika itu, maka beri baru ada perintah. Jadi di samping sifat-sifat yang baik, ada sifat-sifat atau kebiasaan adat yang mempunyai pengaruh jelek yang luar biasa, seperti minum arak dan sebagainya. Baiklah, sekarang timbul pertanyaan. Habis Pak, kalau begitu, kenapa kok disebut jahiliyah? Saya kira kalau sudah jahiliyah itu seperti kambing, gak ngerti loh itu, nerak-nerak, nabiak-nabiak. Tapi kalau melihat keterangan Bapak itu kok tidak. Maka saya memperoleh satu keterangan lagi. Dan ini diseminarkan. Bahwa ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa di kalangan bangsa Arab ada kebiasaan mendem anak wedok hidup-hidup. Itu tidak semua orang Arab. Tidak. Hanya beberapa kelompok saja, yaitu kalau saya tidak salah, Bani kami saja. Jadi tidak merasa dulu bangsa Arab itu bila anak wedok dipendem, dan kabeh mendem, dan masa Allah. Dan anak wedok kabeh satu generasi, dia anak wedok disembelih, dia anak wedok dipendem, dan masa Allah kemanten, dan masa Allah anak lahir, kabeh. Itu tidak, ternyata tidak. Itu hanya beberapa dari Bani Tamim saja. Yaitu mereka yang hidupnya melarat. Karena melaratnya lebih baik anak saya kubur sebelum saya harus memikul bebannya. Dan anak-anak banyak dikumpul ngomong, sebab anak kanan itu juga menjadi jauh. Itu zaman jahiliyah. Nah, anak kecil hanya merupakan beban yang menambah berat saja. Itu anggapannya. Oleh karena itu disebut. Jadi pendem itu adalah gambaran sekaligus bahwa keadaan sosial pada waktu itu rusak sama sekali. Yang kaya hanya beberapa gelintir orang saja. Rakyat secara umum marah. Betul. Keadilan sosial sama sekali tidak ada. Yang kaya hanya beberapa orang yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai pangkat, dan rakyat umum dalam keadaan dijelas oleh penderitaan dan kemelaratan. Sehingga ada satu bagian
dari bahasa Arab sana, dari melarasnya, gak kuat, yang dia mesok dikubur di situ. Karena dari tidak tertanggung lagi. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau di zaman akhir-akhir di beberapa tempat kita mendengar ada berita wong wedok setelah ini agamanya ini ya apa yang itu jadi Allah. Tapi memang gambaran sosial pada waktu zaman jahiliyah itu memang demikian. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa kok disebut zaman jahiliyah? Kenapa? Di sini saya ingin mengutarakan sedikit tentang jahiliyah ini. Kalau kita lihat masyarakat Arab di zaman sebelum Nabi lahir, maka perusahaan atau keparahan yang paling parah di antara tiga segi jahiliyah dalam tiga dimensi. Jahiliyah dalam bidang kepercayaan, jahiliyah dalam bidang sosial, jahiliyah dalam bidang kepercayaan. Maka yang paling parah, yang paling lemah justru di dalam bidang kepercayaan ini. Kalau ada seperti tadi itu Roma, Satria, keberanian ada, tetapi karena tidak mempunyai dasar yang kokoh, yaitu agama, kepercayaan, maka akhlak itu goyah. Karena akhlak itu tidak mempunyai sasaran dan tujuan yang benar dan kuat, maka akhlak itu goyah dan rapi. Oleh sebab itu, maka titik pusat yang penting yang dia mendapat sorotan, jahiliyah ini adalah sangat dirasakan terutama di dalam bidang kepercayaan iman. Inilah pokok pangkal yang utama. Segi kepercayaan adalah yang paling lemah. Kenapa? Karena agama dan kepercayaan pada waktu itu Romawi Timur, Romawi Barat yang akhirnya dipecah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur, bersentuhan dengan masyarakat Arab lewat Syria, lewat Syam. Kenapa Kristen pada waktu itu tidak berjaya untuk menyebar pengaruhnya di Jazirah Arab? Juga dari Persia. Kenapa? Yang disebut katanya kebudayaan Persia, peradaban Persia. Kenapa tidak masuk ke tanah Jazirah Arab? Tinggal Arab ibarat tanah adalah kosong dari peradaban dan susunan agama. Sebenarnya para hadirin, kalau kita melihat agama, kenapa perlu agama? Dan kenapa agama menjadi kriteria utama, menjadi dasar utama? Sekalipun ada akhlak, sekalipun ada keberanian, ada sifat-sifat baik, tetapi karena tidak berdasar kepada agama yang benar, agama yang kokoh, maka bosan dan lagi. Kenapa? Oleh karena memang sebenarnya adalah ini. Saya tidak akan membicarakan definisi apa yang dinamakan agama. Orang banyak. Apa bedanya agama dan kepercayaan? Saya tidak akan bicarakan. Tetapi terlepas dari definisinya, maka agama yang manapun, apakah agama Islam, apakah agama Kristen, apakah agama Yahudi, apakah agama yang lain-lain, mempunyai sedikitnya fungsi lima. Agama sedikitnya harus mempunyai 5 fungsi, 5 tugas, 5 kewajiban, yaitu percuma orang
beragama. Percuma saya mempunyai agama. Kalau agama itu sendiri tidak mampu untuk melakukan fungsinya, apa fungsinya? Saya mencatat sedikitnya ada 5 fungsi. Maaf ini saya sambil menunggu, sambil menunggu tamunya yang belum datang, maka saya sambil minum. Baiklah, ini ternyata sudah datang, maka saya terpaksa akan saya akhiri acara sambil menunggu. Dan nanti kalau memang masih ada waktu, saya akan memberikan sambutan. Nah, sekarang karena sudah datang, maka saya ingin memberi kesempatan lebih dahulu kepada